warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Oke, untuk hari ini kita akan belajar lagi di buku tematik tema 8 dengan tema keselamatan di rumah dan perjalanan. Kita masuk ke subtema 2 ya, yaitu menjaga keselamatan di rumah. Oke, yang pertama silahkan boleh sambil Miss baca ceritanya, boleh dibuka buku anak-anak Miss semuanya di halaman 28. Ayo membaca di halaman 28. Nina bersama anggota keluarganya selalu menjaga keselamatan di rumah, baik keselamatan diri maupun keselamatan rumah. Salah satunya dengan menjaga dan merawat dokumen pribadi dan keluarga. Dokumen keluarga harus disimpan dengan baik agar tidak hilang atau rusak. Surat-surat berharga disimpan di dalam map, rapor disampul agar rapi, kartu pelajar dan kartu penduduk dilaminating, foto disimpan di dalam album atau dibingkai. Dokumen keluarga sangat penting. Nah, kenapa kita harus menjaga dokumen keluarga ini? Karena dokumen keluarga itu contohnya tadi kayak rapor, apalagi itu surat-surat berharga, kartu pelajar, kartu penduduk. Mungkin anak-anak Miss belum dapat ya kartu penduduk ya, atau mungkin kartu pelajar belum dapat. Nah, itu harus dijaga. Kenapa? Karena itu nanti akan digunakan di suatu hari nanti. Nah, contohnya biasanya ketika kita mau daftar sekolah ataupun mau daftar ke suatu tempat gitu, biasanya di dalam kartu penduduk itu atau di kartu pelajar itu ada identitas kita kan. Nah, di sini akan mencontohkan seperti apakah bentuk dari identitas itu. Nah, di sini bisa dilihat dari contoh dokumen. Di situ ada yang namanya identitas peserta didik ya. Nah, contohnya di sini nama peserta didik Putri Ramadiani. Nah, nomor induk 003503500342. Nah, biasanya kalau di dalam dokumen itu ada namanya, ada isinya nama peserta didik, nomor induk, tempat tanggal lahir dan juga ada agamanya. Nah, itu biasanya kalau di identitas peserta didik. Kemudian ada tempat tanggal lahir yaitu Jakarta contohnya ya, Jakarta 20 November 2008 dan agamanya Islam. Nah, di sini kita tidak lupa tentang bagaimana penggunaan huruf kapital di situ. Nah, seperti yang kita pernah pelajari, kalau biasanya di penggunaan huruf kapital itu ketika ada di nama orang, itu contoh di situ lihat di nama peserta didiknya adalah Putri Ramadiani, itu nama orang dan awal kalimat itu juga harus huruf besar. Nah, selain pada nama orang, juga ada harus digunakan untuk nama agama. Di sini Islam, besarkan huruf I-nya, kemudian ada nama tempat itu Jakarta. Nah, J-nya itu juga huruf besar dan juga nama bulan yaitu November. Oke. Contohnya di sini Nina beragama Islam dan juga yang kedua adalah Nina lahir di Jakarta. Kemudian kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya di halaman 42. Anak-anak Miss bisa buka di halaman 42. Nah, sambil Miss baca silahkan didengarkan baik-baik atau bisa dibaca di bukunya di halaman 42 ya. Nina dan teman-teman berlatih menari dengan semangat. Mereka mulai menari pada pukul 9 pagi. Sewaktu menari, Deli tidak sengaja menyenggol vas bunga. Vas bunga itu pun pecah. Untung saja vas bunga itu tidak menimpa kaki Deli. Ibu meminta anak-anak menjauh dan berhati-hati agar tidak terkena pecahan vas bunga. Ibu lalu membersihkan vas bunga itu, lantai disapu dan dipel sampai bersih. Kini pecahan vas bunga itu sudah selesai dibersihkan. Ibu berpesan agar anak-anak lebih berhati-hati. Setelah lantai kering, mereka kembali berlatih. Mereka selesai berlatih pada pukul 11. Setelah selesai, Nina dan teman-teman merapikan kembali barang-barang. Ruangan kembali rapi dan aman digunakan. Nah, sekarang coba perhatikan ada berapa titik di cerita ini. Silakan dihitung dulu ada berapa.
Nah, mari kita hitung bersama-sama ya. Di sini ada tanda titiknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Oh, ada 15. Nah, mungkin kalian ada tanda titik baru yang harus kita pelajari. Jadi penggunaan titik itu bukan cuma di akhir kalimat saja, tapi juga bisa digunakan untuk tanda waktu. Coba lihat di sini, 9 pagi. 9 pagi di situ bisa kalian lihat dia ada tanda titiknya. Nah, tanda titik juga digunakan ketika menunjukkan waktu. Nah, 9 pagi 09.00. Makanya kenapa tadi Miss hitung angka tanda waktu itu juga termasuk Miss hitung tanda titiknya. Kemudian yang selanjutnya pukul 11. Nah, di situ juga bisa dilihat ada tanda titik ya, 11.00. Kenapa? Karena dia juga termasuk penggunaan tanda titik. Nih, bisa kita lihat dari contohnya. Kita lihat di contohnya, misalnya tadi seperti Miss bilang, ini tanda titiknya ada 15 ya, bukan 16, salah Miss, maaf. Digunakan dari pada akhir kalimat. Biasanya kan kita digunakan yang kita tahu digunakan pada akhir kalimat. Nah, ternyata juga digunakan tadi untuk waktu, pada angka yang menunjukkan waktu. Contohnya gimana? Mereka mulai menari pada pukul 9 pagi 09.00. Nah, karena tadi dia menunjukkan waktu jadi pakai titik. Kemudian mereka selesai berarti pada pukul 11.00 siang. Itu digunakan tadi untuk penggunaan tanda titik pada waktu. Bisa dipahami di sini? Nah, selanjutnya untuk hari ini untuk tugasnya adalah silakan buat identitas. Nah, identitas versi kalian sendiri-sendiri, nama kalian, tulis nama kalian, terus semuanya terkait dengan kalian boleh dilihat di bukunya di halaman 29. Nah, untuk penggunaan tanda titik tadi coba buat 3 kalimat tentang penggunaan tanda titik pada waktu. Oke? Jika nanti ada yang belum dipahami bisa tanyakan ke Miss ya. Mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.